Oke, selamat malam, siang, dan semuanya teman-teman. Karena ada request permintaan dari salah satu teman kita, tolong Mas Andri bikinkan saya video cara motong celana. Ya, cara motong celana. Mungkin sebagian teman-teman yang sebagai profesinya penjahit itu sangat mudah ya, sepele, gampang banget ya. Tapi bagi yang bukan satu profesi, kita bukan penjahit, gimana, pastinya susah dan nggak mudah ya, walaupun hanya sekedar potong celana saja, karena mungkin dia seorang istri yang santai di rumah gitu, atau poluan yang emang hobinya dengan fashion atau dunia jahit ya. Oke, langkah pertama kita siapkan ada gunting, ada meteran, ada kapur, dan ada penggaris. Oke, kita mulai ya. Oke, langkah pertama mengukur celana dengan yang akan dipotong. Jadi mengukur celana yang akan dipotong, misalkan celana akan dipotong dari sini ya, setelah fitting atau mintanya berapa, biasanya dari pinggang mintanya misalkan 100 atau sesuai dengan orangnya ya. Misalkan ini 96. Oke, di sini sudah ada tanda ya teman-teman. Di sini udah ada tanda, kemudian ditandain dengan kapur agar terlihat. Di sini nih teman-teman sudah terlihat batas ukuran, kemudian bisa di sini juga ya, di luarnya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Tinggal teman-teman balik lagi, kelihatan ya mungkin ya, maaf videonya enggak di ini. Ini di sini ya. Ini kita tandain. Kemudian setelah ditandain kapur agar terlihat batas, jangan lupa kita tambahkan kampuh. Misalkan di sini kita harus sama ya, pakai meteran ya. Misalkan oh ternyata 10, berarti kita harus 10, 11 ya harus 11 gitu ya. Diratakan dulu 11. Kemudian di garis titik-titik nggak apa-apa ya, ini titik-titik seperti ini. Ini di garis seperti ini teman-teman. Kemudian dikasih kampuh 5 cm, 4 cm sampai 5 cm. Ini karena takut, biasanya teman-teman yang baru motong takut kependekan, itu kasih aja 5 cm nggak apa-apa, 4 cm pun cukup. Ini nggak usah diobras ya, kalau ini kecuali yang kain yang diobras bisa ya. Nah ini seperti ini nih teman-teman, kita garis. Nah setelah digaris kita baru potong ya. Nah disamakan dulu bisa ya, supaya sama, nih harus sama. Oke, ini disamakan. Ini mudah sekali ya, tapi untuk buat para penjahit udah biasa mungkin, tapi kalau profesinya bukan penjahit agak susah ya, karena emang bukan penjahit, emang cuman hobi, atau ada mesin dari neneknya atau dari ibunya yang dulu gitu kan, bisa dipakai buat teman-teman yang di rumah. Ini seperti ini, kita bisa langsung, karena ini sudah sama, lihat ya, karena ini sudah sama, jadi kita bisa langsung potong teman-teman. Ini karena ini sudah sama, di atasnya kita udah cek sama, kita bisa potong tadi ya. Jangan lupa ya, ini kan tadi misalkan 100 apa 95, jangan lupa kasih kampuh. Ini namanya kampuh ini ibu-ibu, ini kampuh, ini namanya kampuh. Kampuh itu bahasa ininya lebihan ya, kalau bahasa jahitnya itu dilebihkan gitu, untuk melipat atau apa gitu namanya kampuh ya, atau untuk jahitan itu namanya kampuh ya ibu-ibu yang benar-benar bukan penjahit mungkin belum tahu apa itu kampuh atau tambahan buat jahitan gitu. Nah kita potong, kalau bahannya tebel, gunting kita nggak tajam, kita satu-satu aja dulu ibu. Tapi kalau guntingnya emang, biasanya kalau penjahit karena guntingnya tajam-tajam bisa langsung dua.
langsung 2 gitu ya. Kalau kita punya cuman gunting dapur, kadang buat masak mie ya kan, kadang pakai gunting itu aja satu. Kadang kalau profesi penjahit gunting kertas sendiri, kadang ada yang gunting kain sendiri, bahan yang tebal sendiri, semua mereka punya masing-masing, kadang seperti itu. Tapi ada yang pemula gunting satu ya buat semua, kadang buat Indomie juga ya. Nah di sini kita potong sama. Oke, udah ya, sudah terpotong. Kita kita jangan lupa yang tadi garis ini kita tandain buat di dalam. Ini buat di dalam nih langsung. Nah ini terlihat ya, ini di sini kita lagi yang satu lagi supaya biar sama dulu, satu lagi, jadi di luar itu bersih, tidak ada apa. Nah di dalam ternyata ada garis seperti ini ya, terlihat ya. Oke, nah untuk biasanya kalau untuk celana seperti ini mungkin hampir sama ya, kalau dilipat pun enak, tapi ada yang kecil gitu ya, jadi pas dilipat itu ibu-ibu pemula belum tahu caranya, kok nggak bisa ini ya, kok jadi ngerut, kok nggak bagus ya. Ini sebenarnya permainan di sini, kita harus seperti kalau dalam bahasa fashion itu kita ada bayangan kaca teman-teman, jadi bisa pakai bayangan kaca namanya di sini tuh. Kalau ditekuk ini sama pasti gitu karena ada bayangan kaca. Kalau ini sudah enak karena mereka lurus gitu. Nah kemudian setelah tanda seperti ini, kalau ibu-ibu yang bisa kita bisa siapkan. Oke, buat ibu-ibu yang belum bisa jahit langsung itu bisa dilipat dulu ya ibu. Ini kan udah ada tadi kampuh 5 cm, kita langsung lipat seperti ini bu. Pertama ya, satu, jadi jatuhnya 2,5 ya, ini 2,5, ibu lipat lagi ke yang garis. Nah seperti ini, jadi 2 ya kan. Nah seperti ini kita pegang dulu yang ujung, kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada kampuh lagi satu, kita lipat pertama, kemudian kita lipat lagi kedua, jadi bersih ya ibu-ibu ya. Di sini tadi kita pentulin lagi. Mungkin kalau untuk profesi penjahit biasa banget ya megang seperti ini, nggak usah pakai pentul-pentul, tapi buat pemula ya kita coba ya. Nah di sini di tengah juga kita pentul lagi karena masih pemula ya. Oke, di sini saya ulang lagi, ini lipat kan ada garis jadi 2,5 ya. Nah seperti ini ibu-ibu. Nah kita bisa cek, nah ya kan sudah rapi sendiri kan. Nah saya belum bisa jahit, belum pinter jahit mas, nggak apa-apa pentulnya banyakin ya. Nah di sini pentul biasanya kalau ibu-ibu pentul itu banyak, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai keinjek sama jarum jahit pas lagi jahit ya, seperti ini ya. Nih belum dijahit saja udah kelihatan rapi ya. Nah nggak perlu disetrika. Nah seperti ini. Masih kurang Mas Andri, kayaknya saya perlu pentul banyak ya, yang penting stok pentulnya di rumah banyak. Oke, saya puter ya. Nih ini yang belum belum ini belum kita lipat. Nah setelah kita nih ya, belum kita lipat, udah ada tanda 5 cm, kita tekuk lagi ini biar hafal. Oke, kita lipat satu. Oke, nah di sini kita lipat lagi, jadinya seperti ini teman-teman. Lipat lagi, pengen yang lebih dekat ini kan enak, kalau penjahit mah nggak usah pentul banyak ya. Pentul lagi seperti ini. Oke, oke seperti ini, pentul lagi ya, pentul lagi seperti ini. Nah ya, rapi bukan? Oke, ini cara yang satu ya. Oke teman-teman, nah ada juga Mas Andri, walaupun dipentul saya itu suka lepas Mas Andri, itunya apa, bikin jahitnya, pas jahitnya itu suka lepas. Gimana ya caranya? Oke, cara yang kedua, kalau emang benar-benar belum bisa, ini sebenarnya kalau untuk penjahit mudah sekali ya, tinggal jahit sebelah kiri aja udah kelar semua nih, nggak pakai lama. Tapi kita kembali lagi karena pemula dan bukan profesinya, bukan penjahit tapi pengen jahit, bisa di zoom, juga bisa, nanti mungkin cara lain karena ini permintaannya dijahit ya. Nah
karena nggak mau pakai pentul. Sudah dipentul katanya masih meleset, pakai jelucur ibu nih, jelucur nih, ini namanya jelucur nih ya, nih pakai jarum. Kalau ibu-ibu takut ininya kena ya, mesinnya kena, nggak apa-apa lama, yang penting rapi katanya, nggak apa-apa daripada cepet-cepet tapi bongkar terus. Oke, di sini pentul. Nah terus ini kita mau jahit, itu dijamin nggak meleset. Kalau masih meleset itu berarti cara megang mesinnya belum pinter ya, maksudnya belum bisa maju mundurnya, belum belum ngerti. Nah ini sampai muter, apakah ini boleh diambil Mas Andri pentulnya? Boleh, kalau udah dijelujur boleh, boleh, sangat boleh karena udah dipegang. Nah seperti ini, kita balik lagi seperti ini. Oke, nah kita puter sama seperti jahit, cuman ini pakai tangan gitu. Kita pakai tangan, mungkin buat pemula lama sedikit tapi jadinya pasti ya, pasti rapi, pasti enak dilihat ya kan. Nah seperti ini diambil nggak apa-apa, kelihatan ya ini karena video ini sendiri. Oke, karena sebuah permintaan ya, karena pemula, saya suka banget sama pemula untuk belajar apalagi tentang fashion ini. Nggak apa-apa lama sedikit. Nah seperti ini ya. Oke, kita jahit, nggak akan meleset jadinya kalau seperti ini. Ini diambil lagi, kita sampai puter nggak apa-apa sampai habis. Oke seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini, kita puter lagi sampai mana ini, sudah ada ini, nggak perlu, ini berarti nggak perlu ya. Kita ambil lagi jarumnya, ini dijamin ya nggak meleset ya kalau yang udah biasa. Oke, nih seperti ini nggak apa-apa, agak loncatnya agak jauh nggak apa-apa, ini karena hanya untuk megang, hanya untuk pegangan aja. Ini siapkan, ini sangat pemula sekali ya. Oke, sampai benar-benar ketemu yang tadi ya. Coba kita lihat ya hasilnya ya, sebelum dijahit ya. Sebelum dijahit kita putus dulu ini. Nah nih ya teman-teman ya, di sini nggak meleset nih, di sininya rapi, ini di sini rapi, dan di dalam kalau kita balik ini hasilnya sama, 2,5, 2,5, jadi 2,5 gitu, semuanya 2,5 ini. Jadi kalau kita mau lihat rincinya itu lebih ini. Nah nanti setelah itu kita mulai jahit ya teman-teman ya, kita kita mulai jahit, nanti cek lagi cara jahitnya juga biar komplit nih ya kan, enak ya, lebih mudah, mudah bukan. Nanti kita cara jahitnya ya, kalau mau pakai mesin kecil mau mesin apapun bisa. Nanti mungkin kalau levis mungkin di sini agak dikurangin ya supaya nggak tebel, karena levis itu tebel banget di sini. Biasanya di sini ujung-ujung levis itu harus kita kurangin, karena saya nggak ada kain levis belum bisa praktek ya yang agak apa tebel di sini. Mungkin nanti, mungkin mungkin suatu saat pas ada permakan celana levis, jarang banget, biasa bikin gaun nggak pernah mermak gini. Ini kebetulan lagi punya sendiri di permak jadi ya begini ya. Oke, di sini kita apa bisa kecilin kalau levis ya, dalamnya ya, kampuhnya bukan di luar sini. Oke seperti itu aja, kita langsung lari ke mesin jahit ya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut tadi ya dengan cara yang pertama yang banyak pentulnya ini, kita mulai jahit ya. Tadi kan cara pertama kan pakai pentul yang banyak ya, ini saya coba pakai pentul yang banyak. Dan yang kedua yang sudah kita jahit, kita zoom ya, kalau ini jahit tangan lah, jahit tangan, kita praktekkan untuk menjahitnya ya. Oke ikutin ya. Oke posisinya, oke nih, kalau bisa sambungan sambungan pertama, jahitan pertama itu yang dari tengah ya, dari pesak tengah. Nah kita langsung
kita ambil jarum, kita taruh, kita langsung jahit seperti ini, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan kita ambil jarum. Setiap ketemu jarum kita ambil ya, ini ketemu jarum kan, kita ambil dulu jarumnya supaya nggak kena jarum mesinnya. Oke, ini kita ambil lagi jarumnya, kita jahit. Ini sudah nggak meleset ya teman-teman. Oke, lihat. Oke, kita buang setiap ada jarum. Pas sambungan di sini kita bersihkan dulu supaya nggak ketindas nanti. Nah, kita maju mundur ya. Kalau pakai mesin kecil juga ada ya buat maju mundurnya. Kalau nggak bisa mundur berarti balik aja. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Rapi bukan ya? Rapi ya. Tetap ya, tetap 2,5. Mas Andri, tadi ada cara yang kedua, tolong dong ya. Cara kedua ini lebih, ini kan yang pakai pentul, yang satu ini kita pakai jelujuran ya. Ini lebih mudah daripada yang tadi, karena yang ini kita nggak usah ngelepasin jarum pentul ya. Tetap ya, kita pertama mulai jahit dari pesak ini atau dari tengah ya, dari tengah celana supaya sambungan itu di dalam bukan di luar. Kalau di luar itu kan jangan sampai ada sambungan ya. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Oke, kita lanjut jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi dari sambungan, kita matikan. Nah, tanpa membuat pentul, membuang pentul ya, karena sudah dijelucut dan nggak mungkin geser sana sini, nggak mungkin 2 jadi 3 apa 2 jadi 4, nggak mungkin karena sudah terpegang ya. Ini mau sambil merem ya, kalau bahasa penjahitnya merem juga bisa itu, karena sudah terpegang ya, jadi nggak mungkin geser. Tadi kita lipat 2,5 jadi 3 cm, nggak mungkin karena kita sudah pegang. Nah, seperti ini teman-teman. Kita matikan lagi. Oke, seperti ini nih hasilnya ya. Kita lihat ya hasilnya antara cara satu tadi dipentulin dan cara 2, menurut saya sih sama hasilnya karena hanya pemula aja. Nih hasilnya sama bukan? Sama, rapi bukan? 2,5. Kita kalau mau cross check ukuran bisa, misalkan 2,5. Kalau penjahit biasa pakai nut juga. Pakai nut itu apa sih Mas Andri? Nut pakai ukuran seperti ini ya, pakai ukuran seperti ini. Misalkan 3 cm udah 3 cm semua, 2,5 itu pakai nut namanya ya, pakai kardus. Nah, ini meleset enggak kan? Coba lihat ya, benar enggak meleset ya. Nah, nanti putih-putihnya ini wajib dibuang ya. Mungkin udah tahu ya, walaupun nggak diterangin putih-putihnya buat apa ya nanti. Nah, ini kita buang lagi, emang 2 kali tapi sekali jahit kita udah jadi. Nih, kita cabut seperti ini aja udah hilang, bener nggak ya. Kita ambil nih, karena nggak di situ nggak kejahit ya, yang tadi itu nggak kejahit, ini masih agak di sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, dibersihkan. Nah, seperti ini dibersihkan, rapi bukan? Nih ya, jadi rapi ya teman-teman. Hasilnya sama aja sih, sama yang tadi ya. Oke ya, terima kasih. Kalau suka atau mau request yang gampang-gampang boleh, karena saya pemula, karena saya apa gitu boleh, apa aja boleh, misal kerah atau apapun. Nanti bantu subscribe dan di like ya. Oke, terima kasih.